Shalom, God is good all the time. Tuhan selalu baik bagi kita, karena firman Tuhan berkata, Allah adalah kasih, God is love. Karena itu kita dapat berkata bahwa God is good all the time. Pada waktu kita saat teduh, dan biasanya pagi hari, sangat baik kalau kita bisa nyanyikan 1-2 lagu atau 1 lagu, menyatakan kerinduan kita untuk bersekutu, berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan pribadi. Yuk kita nyanyi sama-sama lagu ini ya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya
Ada ayat di Mazmur 42 ayat 2 yang mengatakan apa yang kita nyanyikan dari lagu ini ya. Mazmur 42 ayat 2, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Dari ayat ini sebenarnya ada banyak lagu ya yang diciptakan ya. Salah satunya ya lagu yang kita nyanyikan ini, menyatakan kerinduan jiwa kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Memang konteksnya ini perjanjian lama ya. Perjanjian lama itu beda dengan perjanjian baru. Di perjanjian baru, Roh Kudus ada bersama-sama kita senantiasa. Kita yang sudah terima Tuhan Yesus, maka di dalam hati kita ini ada Roh Kudus dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Alkitab berkata bahwa Dia menyertai kita selama-lamanya. Tetapi Mazmur 42 ayat 2 ini bisa kita pakai juga dalam persekutuan kita dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, untuk menyatakan kerinduan kita untuk bersekutu dengan Dia. Dia ada bersama kita, tapi seringkali karena kita abaikan, kita nggak merasakan kehadirannya, kita nggak merasakan realitanya dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Mazmur 42 ayat 2 ini ya bisa menjadi doa kita yang kita naikkan dalam lagu yang baru saja kita nyanyikan tadi ya. Nah, tidak hanya itu ya. Lagu ini kalau kita lihat kata-katanya kan seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan ya. Lalu bagian refrennya, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Sebenarnya kalau kita menyadari hal ini, maka hubungan pribadi kita dengan Tuhan, maksudnya doa, baca firman, itu jadi nggak terlalu sulit ya, karena kita nggak bisa membuat pencitraan gitu ya. Depan orang lain kita bisa buat itu ya, kita nampaknya serius baca firman ya, kita menyimak, tapi kesungguhan itu, faktanya itu baru muncul ketika nggak ada orang lain, ketika kita sendirian ya. Apakah kita memang punya kehausan, kelaparan untuk mencari Dia, sehingga itu mengontrol tindakan kita sepanjang hari dimanapun kita berada ya. Kita hidup di zaman yang luar biasa. Di gadget kita ini bisa menampung tidak hanya foto ya, tapi buku, Alkitab ya, konkordansi, kamus, berbagai terjemahan ada di situ ya. Ini zaman yang luar biasa. Jadi waktu kita di perjalanan, mungkin kita sedang naik kendaraan umum, kita bisa pakai headset, bisa pakai bluetooth, malah kita bisa setel Alkitab yang dibacakan, kita bisa dengar khotbah, kita bisa lihat YouTube pun bisa milih mau nonton yang macam-macam berita, ataukah kita mau menonton sesuatu yang membangun iman kita. Ini zaman yang luar biasa. Kalau zaman dulu bertahun-tahun yang lalu ketika saya bekerja ya di satu perusahaan, waktu baru mulai kerja, saya punya Bible kecil ya, hanya perjanjian baru dan Mazmur dan Amsal ya, King James Version, bisa masuk di kantong. Jadi kalau naik bus ya, bisa baca 1-2 ayatnya, lalu renungkan ya. Oh, ayat ini pas kalau terjemahan Indonesianya ini, kalau yang Inggris gimana ya. Jadi bisa saya buka. Tapi zaman sekarang, wow, ada kamus-kamus yang tebal itu bisa masuk dalam satu gadget kita. Tinggal apakah kita punya kerinduan itu, betul gak kita haus akan Tuhan ya. Dan kita gak bisa berpura-pura ya, karena referen lagu ini kan bilang bahwa hanya Engkau yang mengenal isi hatiku.
Gak ada yang tersembunyi bagimu ya. Seluruh isi hatiku kau tahu ya. Dan karena itu ya, pencipta lagu ini menyatakan kerinduannya bahwa aku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kalau kita baca Mazmur 139 ya, ayat sebenarnya satu pasal ini ya, tapi coba kita lihat ayat 1 sampai ayat 4. Ini satu Mazmur dari Daud dan dikatakan di sini untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Dan Daud berkata begini, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ya, Daud sadar bahwa Tuhan tahu, Tuhan kenal dia. Lalu ayat 2, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ya, ayat 3, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Ya. Ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Jadi Daud ini menyadari bahwa Tuhan itu maha tahu. Memang judul Mazmur ini adalah doa di hadapan Tuhan yang maha tahu ya. Daud menyadari betul hal ini ya. Dan dia bahkan katakan hari-hari yang akan dia lalui sudah tertulis dalam kitab Tuhan. Sebelum itu jadi, sebelum itu muncul. Bahkan kalau kita pelajari ya, Daud itu kan raja yang dipilih setelah Saul itu ditolak oleh Tuhan. Jadi ceritanya ribuan tahun yang lalu itu orang Israel, mereka itu dipimpin oleh hakim-hakim ya. Salah satu hakim itu adalah Samuel ya. Kemudian zamannya Samuel memimpin bangsa Israel. Dan setelah sekian lama dia memimpin, orang Israel minta seorang raja. Lalu Samuel kasih tahu syarat-syarat nanti kalau punya raja apa saja yang harus rakyat itu berikan ya untuk mendukung rajanya ya. Termasuk anak-anak yang mungkin akan harus bekerja menjadi tentara dan sebagainya. Dan mereka tetap mau minta raja. Lalu akhirnya dibuang undian ya. Dan Saul terpilih untuk menjadi raja. Nah, kalau kita baca di Alkitab, Saul itu memerintah selama 40 tahun. Tapi 2 tahun pertama ya, awal pemerintahannya kira-kira seperti itu, itulah saat dimana dia nurut Tuhan. Tapi selanjutnya kalau kita lihat, dia lebih mempertahankan posisi dia sebagai raja. Dia takut rakyat kocar-kacir meninggalkan dia, sehingga ketika dia disuruh menunggu sampai Samuel datang untuk memimpin kebaktian, untuk persembahkan korban sebelum pergi berperang, dan setelah nunggu 7 hari Samuel gak datang juga, gak ada berita. Akhirnya rakyat mulai kocar-kacir dan Saul takut rakyat itu kocar-kacir. Dia ambil inisiatif, dia persembahkan korban. Dan setelah dia selesai persembahkan korban, Samuel muncul. Dan Samuel tegur dia dengan keras ya, kamu itu raja, kamu tidak punya urapan untuk mempersembahkan korban. Itu bagian aku sebagai nabi ya. Dan Saul bukannya dia menyadari kesalahannya, tapi dia beri alasan, karena aku tunggu sekian lama kamu gak datang dan rakyat sudah mulai kocar-kacir, sementara aku udah harus perang, dan sebelum perang harus doa dulu. Jadi dia berusaha membenarkan dirinya, tidak berusaha untuk membuka hatinya, menyadari bahwa itu teguran untuk dia itu bisa berubah. Ini awal sebenarnya kejatuhan Saul ya. Karena setelah itu ketika pergi berperang, ada perintah Tuhan saat itu untuk memusnahkan semua musuh ya. Tapi Saul ternyata menyelamatkan ada barang-barang yang berharga. Lalu Raja Agag Amalek ya, yang ditangkap itu nggak
nggak dibunuh. Lalu Samuel datang dan Samuel menegur Saul dengan keras ya. Tapi tetap saja Saul merasa dia tidak bersalah. Bahkan kalau kita baca percakapan Saul dengan Samuel, Saul itu tidak merasa bahwa dia tuh melayani Tuhan, dia dipilih Tuhan. Dia bahkan bisa bilang sama Samuel, tunjukkanlah hormatmu di hadapan rakyat. Ayo ikut dengan aku ya, persembahkan korban buat Allahmu, buat Tuhanmu. Itu awal-awal pemerintahan Saul. Dan kemudian Samuel menegur dengan keras dan Samuel bilang, Tuhan sudah memilih orang yang berkenan di hatinya. Padahal kalau kita pelajari kronologisnya, Daud itu belum lahir waktu dibilang seperti itu. Dan kemudian Saul pergi berperang, memang dia pergi berperang dan dia menang dan dia kira karena dia hebat. Tapi sebenarnya kalau kita baca di Alkitab, selama Samuel hidup, tangan Tuhan menekan orang Filistin. Jadi sebenarnya Saul itu bisa menang perang karena ada yang doa, yaitu Samuel. Samuel itu waktu sudah tidak menjadi pemimpin lagi, karena selanjutnya Raja Saul yang memimpin orang Israel, Samuel tetap bilang, mengenai aku, dijauhkan daripadaku untuk berhenti mendoakan kamu, aku tetap akan doain kamu. Jadi Samuel tetap berdoa untuk Saul ya. Tapi kemudian kalau kita baca ya, Samuel itu bersedih, lalu Tuhan menghibur dia ya. Berapa lama lagi kamu bersedih? Aku mengutus kamu ke rumah Isai karena salah seorang anaknya telah kupilih menjadi raja ya, untuk menggantikan Saul. Dan Samuel lakukan hal itu. Nah, jadi apa yang Daud tulis di Mazmur 139 ini, bahwa hari-hariku yang akan aku lalui, engkau sudah tahu, sudah tertulis dalam kitabmu sebelum itu ada. Jadi kita bisa belajar di sini bahwa Tuhan itu juga punya plan, punya blueprint buat kita masing-masing. Bahkan kalau kita pelajari di kitab Efesus misalnya ya, sebelum dunia dijadikan, kok bisa seperti itu? Nah, kita belajar, kita bisa melihat bahwa Tuhan itu hidup di luar waktu. Jadi sebelum kejadian dia sudah tahu, dia sudah bisa melihat. Tetapi untuk itu bisa terwujud terjadi, pengaruh kehendak bebas kita sebagai manusia itu sangat besar. Kalau kita mau mengizinkan Tuhan memimpin kita, maka kita bisa berdoa rencananya itu jadi, maka apa yang dirancangkan itu bisa jadi. Tapi kalau kita nggak mau, kita belajar di Alkitab, Tuhan tidak memaksakan kehendak, kita ini bukan robot ya, istilahnya seperti itu. Kita punya kehendak bebas. Ketika dia memerintahkan Adam supaya jangan memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, ternyata Adam makan. Jadi ada kehendak bebas. Itu yang seringkali membuat apa yang Tuhan rancangkan buat kita itu tertunda ya. Sehingga kita perlu melalui masa-masa yang mungkin panjang sebelum itu apa yang dijanjikan itu terjadi. Dari Mazmur 139 ini kalau kita baca, kita pelajari, sebenarnya kita bisa lebih rileks ya. Kita nggak perlu istilahnya apa ya, bergain ya dengan Tuhan, tawar menawar, karena dia tahu semua. Kalau kita mau pelayanan, hati sedang nggak beres juga, sebelum kita ngomong sama dia, mengakui hal itu, dia udah tahu ya. Jadi lebih enak sebenarnya ya. Kita bisa berpura-pura depan orang lain, depan manusia, tapi depan Tuhan tidak bisa ya. Dan kalau Bapak Ibu ya pernah atau sudah mungkin sering mengalami dalam pelayanan ya, ketika ada di mimbar ya, di panggung itu ada momen-momen kita bisa tahu gitu, apakah kita bicara itu mengalir dari tuntunan Tuhan ataukah kita pakai
knowledge, kemampuan kita, talenta kita, otak kita. Kadang-kadang kita nggak sadar, tapi Tuhan tahu hal itu. Jadi kalau kita menyadari betul apa yang Daud tulis ini, bahwa Tuhan mengenal kita, memahami kita, Dia menyelidiki kita, Dia tahu pikiran kita, segala jalan kita Dia tahu, dan sebelum kita berdoa mengeluarkan perkataan Dia juga sudah tahu, maka kita sebenarnya juga bisa lebih rileks ya, tidak kaku. Ada satu ayat lagi di Yeremia 29 ya, ayat 11 sampai 14a ya. Nah, ayat 11-nya itu ayat terkenal, saya nggak tulis di sini ya. Itu ayat terkenal sekali, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapannya, bukan rancangan kecelakaan. Lalu ayat 12-nya perhatikan ya, dari Yeremia 29. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ukurannya tuh ternyata segenap hati kita itu, sejauh mana kita mencari Dia. Apakah seperti kata-kata lagu yang kita nyanyikan, seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, lalu bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Apakah betul seperti itu? Kalau betul seperti itu, firman Tuhan berkata, aku akan memberi kamu menemukan aku. Jadi banyak orang mungkin dia mencari Tuhan tapi belum ketemu. Tapi ini konteksnya ketika dia berkata aku akan memberi kamu menemukan aku, ini mungkin digambarkan seperti ini ya. Di Perjanjian Baru Tuhan Yesus bilang seperti ini, kerajaan surga itu seumpama dengan seorang yang menemukan harta yang terpendam ya. Oleh sebab sukacita melihat harta terpendam itu, lalu ia pergi menjual seluruh miliknya, lalu dia membeli ladang itu supaya dia bisa memiliki harta yang terpendam itu. Nah, ini konteksnya begitu, aku akan memberi kamu menemukan aku. Apakah memang kita bertemu dengan Tuhan itu seperti menjumpai harta terpendam, seperti Zakeus waktu berjumpa dengan Yesus, dan Yesus bilang, ya Zakeus, aku harus menumpang di rumahmu, aku harus mampir di rumahmu. Lalu Zakeus langsung bilang, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu bagi dia berharga sekali. Lalu Tuhan juga menceritakan perumpamaan kerajaan surga, dikatakan seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Dia tahu banyak mutiara, tapi dia ngerti ada yang mutiara yang sangat bagus. Dan begitu ketemu, dengan sukacita dia jual seluruh miliknya, lalu dia beli mutiara itu. Wow. Kalau yang pertama itu harta terpendam, itu kebetulan. Dia nggak tahu, tapi begitu dia tahu ada harta terpendam, langsung karena sukacitanya dia jual seluruh miliknya dan dia beli ladang itu supaya dia bisa nikmati harta terpendam itu. Tapi kalau yang kedua, dia sudah tahu ini ada mutiara yang begitu bagus, begitu mahal, aku mau itu. Dan dia cari dan begitu ketemu, dia jual seluruh miliknya untuk bisa membeli mutiara itu. Nah, kalau kita punya kehausan, kelaparan seperti itu, tentu bukan berarti kita semua rame-rame tinggalkan pekerjaan atau apa jadi full time jadi pendeta, enggak juga ya. Tapi kehausan, kelaparan kita akan Tuhan itu seperti yang dinyanyikan dari lagu yang tadi kita naikkan sama-sama ya. Itu ternyata pengaruhnya besar ya.
dalam pelayanan. Kalau kita punya kehausan, kelaparan seperti itu. Beberapa tahun yang lalu ada buku yang terkenal ditulis oleh seorang hamba Tuhan namanya Tommy Tine, ya, judulnya Pemburu Tuhan. Dan diceritakan bagaimana orang-orang yang menjadi pemburu Tuhan, mereka tidak kejar pelayanan, mereka tidak kejar uang. Memang itu akan datang dengan sendirinya, tapi mereka mengejar Tuhan dengan segenap hati. Dan kalau kita mencari Dia, mengejar Dia dengan segenap hati, maka Yeremia 29 ayat 12 sampai 14 ini berkata, Tuhan akan memberi kita menemukan Dia. Pada waktu kita saat teduh pagi, ya, mungkin kadang-kadang 1-2 ayat kita baca, kita tidak mendapatkan pengertian yang baru, yang biasa, tapi kesegaran itu ada. Kesegaran karena menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita, kesadaran bahwa kita dekat dengan Dia, itu seperti menyegarkan kita, ya, membuat kita dipulihkan, disegarkan. Kadang-kadang hanya nyanyi 1 lagu atau 2 lagu atau 1 lagu seperti saat ini, ya, tapi kita camkan kata-katanya dengan serius, dan itu menjadi makanan rohani buat kita. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ada satu cerita seorang wanita yang pada masa mudanya dia menikah dan tinggal di Singapura, tapi kemudian suaminya meninggalkan dia. Dia sendirian, tidak bisa bahasa Inggris dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia malu untuk kembali ke Indonesia karena dia memang orang Indonesia, dia gak bisa bahasa Inggris. Dan kemudian dia mau bunuh diri, dia mau lompat dari lantai 14 apartemennya. Tapi entah apa yang menahan dia gak jadi bunuh diri. Dia gak tahu harus berbuat apa. Tapi ada orang yang menelepon dia dan kemudian mengajaknya untuk ke gereja. Dan dia pikir gak apa-apalah, karena toh dia ingin ke Orchard Road di Singapura dan gereja itu dekat di situ. Dan ternyata dia di gereja, dia gak ngerti khotbahnya bahasa Inggris,
dan juga nyanyiannya bahasa Inggris, dan dia juga belum pernah ke gereja seumur hidupnya. Tapi dia ikut aja. Di akhir kebaktian ditanya siapa yang mau didoain. Dan tiba-tiba pendetanya nunjuk wanita ini untuk dipanggil ke depan. Dan perlu translator untuk menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Mandarin atau bahasa Hokkien ya, pokoknya yang dia mengerti. Dan di situ dia terima Tuhan Yesus. Ajaib ya. Saya waktu menyaksikan video cerita ini kisah nyata sampai terharu. Sejak dia terima Tuhan Yesus itu, mulai terjadi perubahan. Yang pertama dia gak stres. Yang berikutnya setelah berusaha beberapa lama, dia dapat tawaran pekerjaan menjadi seorang satpam wanita. Karena dia cuma bisa bahasa Indonesia, dia ditugaskan di satu lokasi sekolah di mana bahasa Indonesia dia bisa pakai, dan murid-murid di situ pakai bahasa Melayu. Tapi setelah beberapa lama dia diberi kesempatan les bahasa Inggris supaya dia bisa berkembang lebih jauh lagi. Dan selanjutnya dia bisa jadi operator karena mulai bisa bahasa Inggris potong-sepotong. Dia belajar terus lagi. Ternyata kemudian diberi kesempatan dia bekerja di bagian admin. Setelah itu, setelah berapa lama, memang tidak mudah, dia tetap kerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Malam dia jaga anaknya, dan dia bilang kadang-kadang dia capek ya. Tapi dia bisa dapat kekuatan untuk lakukan itu semua. Lalu akhirnya dia, singkat cerita, dia dipromosikan jadi asisten manajer, lalu jadi manajer, lalu senior manager, dan kemudian jadi managing director. Wow, saya sampai kagum dengar cerita kayak begitu. Bagaimana ketika dia sudah kenal Tuhan, itu mengikat dia. Awalnya dia gak sadar, tapi kemudian dia belajar step by step, dan Tuhan berkati dia. Tidak hanya itu, anaknya yang cacat, yang jantungnya itu gak sempurna, dan dokter bilang usianya gak akan lebih dari 3 bulan. Ternyata lewat 3 bulan. Gak akan lebih dari 6 bulan, ternyata lewat 6 bulan. Terus, dan dia mulai doakan anaknya walaupun dia tahu dia gak punya uang. Dan setelah berapa lama diperiksa ke dokter, dokternya bingung karena hasil pemeriksaan jantung anak tersebut sebelum dia kenal Tuhan Yesus itu, jantungnya banyak parahnya, ada cacatnya. Tapi waktu dia sudah doakan sekian lama dan dia bawa ke dokter, dokternya gak percaya. Kamu apain anak ini? Kok jantungnya jadi baru? Wow, saya dengar itu luar biasa sekali. Tapi bukan soal penyakitnya aja yang sembuh, anak itu kemudian jadi dewasa dan kemudian bisa hidup normal ya. Akhirnya wanita ini ketemu dengan seorang pria dan mereka menikah, mereka bangun usaha, dan sekarang mereka melayani Tuhan. Dan saya melihat ketika wanita ini menerima tantangan untuk terima Tuhan Yesus, itu awal kehidupan dia mulai berubah. Dan hari-hari di depan dia itu mulai terwujud seperti yang Tuhan rancangkan. Dan itu tersedia buat kita semua. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk semua yang kami dengar, kami baca, kami nyanyikan. Dan bahwa kami terus Tuhan, seperti apa yang kami nyanyikan, memiliki hati yang haus lapar akan Engkau, menjadi pemburu Tuhan. Dan seperti janji-Mu, kami boleh menemukan Engkau dalam arti realita Engkau dalam hidup kami itu betul-betul kami miliki Tuhan. Kami tidak sekedar melakukan ritual agama dalam ibadah kami, tapi bahwa Engkau hidup real, nyata. Itu nyata buat kami, itu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.